guys, nama saya Desi Kristia Ritonang. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Tampuk 2019 kelas D reguler. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menerangkan kepada Anda tentang penggunaan salah satu tenses yang sangat lazim atau sangat biasa kita temukan pada saat belajar bahasa Inggris sehari-hari. Dan khususnya saya akan mengajarkan kepada Anda tentang past perfect tense. Seperti namanya, past perfect tense. Past yang artinya sudah lampau atau yang sudah terjadi di masa lalu, dan perfect yang artinya sempurna atau sudah rampung dilaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik bahwa past perfect tense digunakan pada kalimat atau untuk menerangkan kejadian yang telah rampung dilaksanakan di masa lalu dan tidak berlanjut hingga saat ini. Saya akan memberikan beberapa contoh kepada Anda agar Anda lebih memahami kembali tentang past perfect tense. Tapi sebelum itu, saya akan mencoba memberikan formula terlebih dahulu. Kita akan coba dari formula positifnya terlebih dahulu, yaitu diawali dengan subject. Subject plus had. Had adalah past participle dari had, have, atau has. Dan karena past perfect tense sangat identik dengan namanya verb 3 atau past participle, maka yang kita gunakan di sini adalah had. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang selanjutnya past perfect tense itu sangat identik dengan verb 3 atau past participle, maka kata kerja yang kita gunakan di sini adalah verb 3 atau past participle. Dan agar dia merupakan satu kalimat yang lengkap, maka dia harus dipenuhi dengan satu objek selanjutnya. Nah, kita sudah tahu dari formula positifnya, dan formula selanjutnya adalah formula negatif. Seperti yang kita ketahui, negatif berarti tidak. Dan itu kita hanya harus menambahkan not. Oke? Dan formula negatifnya yaitu sama seperti yang di atas, hanya perbedaannya adalah not. Subject plus had, remember, sama-sama yang di atas, bedanya hanya not, plus not plus past participle atau verb 3 plus object. Oke? Dan interrogatifnya hanya tinggal membalikannya saja. Namun, kita menggunakan to be-nya terlebih dahulu, yaitu had. Dan diikuti dengan subject, kemudian kata kerja atau verb 3. Dan terakhir adalah objek. Nah, kita sudah menemukan formulanya. Dan itu kita akan masukkan formula tersebut dalam suatu kalimat. Kalimat pertama, ingat, dalam bahasa Indonesia, had artinya sudah. Oke? Maka, kalimat contoh yang pertama yang kita gunakan yaitu mereka sudah memasak nasi itu. I'll write for you.
Nah, ini sangat gampang. Kita hanya perlu mengikuti formula yang di atas. Baiklah, kita akan mencoba masukkan untuk yang kalimat positif. Mereka, they, setelah subjek diikuti dengan had. Dan past participle atau verb 3. Di sini memang kita harus sedikit mengetahui tentang penggunaan regular verb dan irregular verb. Dan kebetulan memasak merupakan regular verb, maka kita hanya perlu menambahkan ed, yaitu cook. Sedikit untuk memberitahukan tentang perbedaan dari regular verb dan irregular verb. Regular verb biasanya kata kerja pertama hanya ditambahkan dengan d atau ed. Saya akan tuliskan di sini agar Anda dapat mengingatnya. Tambahkan d atau ed. Berhubung cook, maka yang kita tambahkan di sini adalah ed. Oke? Dan objek. Objeknya adalah nasi. The rice. Nah, begitu juga dengan kalimat selanjutnya, negatifnya, kita hanya tak perlu menambahkan kata not, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu mereka belum memasak nasi itu, atau mereka tidak memasak nasi itu. Negatifnya yaitu they had not cooked the rice. Saya kira sampai di sini masih gampang. Nah, sekarang kita memasuki bagian interrogatifnya atau pertanyaan. Seperti bagian di atas, to be diletakkan pada awal kalimat. Had dilanjutkan dengan subjek. Subjeknya adalah mereka atau they. Cook the rice. Same like the kalimat sebelumnya. Past participle plus object. Cook the rice. Had they cooked the rice? Oke, itu adalah pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia artinya itu, sudahkah mereka memasak nasi itu? Agar memudahkan Anda lebih paham, saya akan memberikan dua contoh lagi. Contoh kedua yaitu artis itu telah pergi ke Sidikala. I'll write for you. Nah, seperti contoh pertama tadi, kita hanya perlu mengikuti formulanya saja. Bagian positifnya yaitu the actress had Nah, seperti yang saya katakan tadi, pergi merupakan irregular verb. Maka perlu kita menghafal beberapa dari kata kerja yang merupakan irregular verb. Seperti pergi atau go. Verb 2 dari go adalah went dan verb 3-nya adalah gone. Nah, kita akan menggunakan verb 3-nya yaitu gone.
si dikalang. Do, si dikalang. Nah, sama dengan negatifnya, kita hanya tinggal menambahkan not. Hanya tinggal menambahkan not saja. Dan sama seperti contoh pertama, dari interrogatifnya, kita harus membuat head-nya di bagian depan. Had she, agar tidak terlalu panjang, maka kita gunakan she sebagai pengganti aktris. Had she gone to see dikalang. Oke? Penggunaan andalanya, kita akan masuk pada contoh terakhir. Saya telah mengerjakan tugas bahasa Inggris saya sebelum jam 9. Oke? Nah, kita akan masuk ke bagian positifnya terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi. I had. Mengerjakan atau do, did, done. So yang kita gunakan adalah done. I had done my English task before 9. Oke, bagian negatifnya yaitu kita tambahkan not. I had not done my English task before 9. Oke? Remember not-nya? Dan interrogatifnya yaitu had I. Sedikit tidak logika jika kita menanyakan diri kita sendiri. Maka dari itu kita ganti I-nya menjadi you. Had you done your English task before 9? Simple. Dan for your information, jika seseorang menanyakan Anda menggunakan past perfect tense, maka jawaban yang Anda berikan itu yang lengkapnya, yaitu jika Anda mengatakan ya, yes, I had. Itu merupakan jawaban yang sempurna dan sesuai dengan tenses yang digunakan oleh penanya. Dan jika no, maka kalian harus menjawabnya dengan no, I had not. Nah, sudah mengerti kan? Demikian pelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.